Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Arko Susanto dari UPTD SMP Negeri 9 Banjar. Pada pertemuan kali ini, kita akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui media video pembelajaran. Karena masih tidak memungkinkan untuk melaksanakan pertemuan tatap muka, karena dalam situasi pandemi seperti saat ini. Jangan lupa juga untuk mematuhi protokol kesehatan yang 5M itu, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan meminimalisasi mobilitas agar kita selalu sehat dan berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar kita diberi kelancaran dan kesehatan pada saat melaksanakan aktivitas dan juga pembelajaran kali ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembahasan materi sebelumnya, kalian telah mengenal tentang mengidentifikasi teks deskripsi pada kompetensi dasar 3.1. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas struktur dan unsur kebahasaan yang ada dalam teks deskripsi. Sesuai dengan kompetensi dasar 3.2, kompetensi dasar 3.2 ini memiliki tujuan agar kalian mampu untuk menelaah struktur dan juga unsur kebahasaan apa saja yang ada di dalam teks deskripsi. Baik, sebelum mulai, Bapak akan latih konsentrasi kalian terlebih dahulu. Silahkan kelingking sebelah kanan acungkan dan jempol sebelah kiri acungkan. Lalu tukar secara bergantian 5 kali saja. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah cukup. Baik, kita mulai pembelajaran kali ini. Silahkan. Untuk anak-anak, siapkan buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 dan buka halaman 18. Setelah dibuka, kalian nanti akan menemukan agenda menelaah struktur dan unsur kebahasaan yang ada dalam teks deskripsi. Yang pertama akan Bapak bahas adalah tentang struktur teks deskripsi. Nah, ada yang tahu apa itu struktur? Struktur adalah sebuah susunan. Misalnya kalian pernah menemukan struktur organisasi. Nah, di situ adalah berisi tentang susunan-susunan orang yang berkecimpung atau yang mengelola organisasi tersebut. Begitu juga dengan teks deskripsi. Teks deskripsi dibangun oleh beberapa struktur. Misalnya, dalam sebuah wacana yang terdiri dari 3 paragraf, nanti kalian akan menemukan misalnya teks deskripsi itu 3 paragraf. Nah, struktur yang ada dalam teks deskripsi tersebut di paragraf pertama adalah tentang identifikasi. Misalnya ini paragraf pertama. Nah, paragraf pertama adalah tentang identifikasi. Identifikasi berisi tentang nama objek, lokasi objek, dan juga gambaran umum tentang objek yang kalian identifikasi. Misalnya, Bapak beri contoh yang sederhana. Buat teks deskripsi dari objek berupa spidol misalnya. Nah, kalian buat di paragraf pertama melalui kegiatan identifikasi, yaitu nama objeknya sebutkan, lalu gambaran umum tentang objeknya sebutkan. Misalnya ini adalah sebuah spidol, dipergunakan untuk menulis, kemudian bisa digunakan juga untuk menggambar. Misalnya itu adalah identifikasi umum atau gambaran umum tentang objek berupa spidol. Lalu yang kedua dalam struktur teks deskripsi adalah deskripsi bagian. Nah, di sini dalam deskripsi bagian memuat beberapa hal yang lebih detail tentang objek. Apa saja sih yang ada dalam objek yang akan kita amati melalui teks deskripsi ini? Misalnya seperti yang tadi Bapak contohkan, sebuah spidol misalnya, hal detailnya apa saja yang ada di dalam spidol? Misalnya berisi tentang tutupnya, lalu ada ujung untuk menulisnya, lalu di dalamnya pun ada isi untuk menyimpan tinta ketika kita menulis di papan tulis atau menggambar di papan tulis. Bercerita tentang hal detail, apa saja sih yang ada di dalam objek ini.
Lalu di paragraf ketiga berisi tentang simpulan atau kesan. Nah, simpulan atau kesan ini biasanya berisi tentang tanggapan kalian tentang objek yang kalian amati. Misalnya tentang kesan objek. Dalam contoh tadi misalnya sebuah spidol. Nah, kesannya adalah saya menggunakan spidol ini cocok digunakan untuk saya ketika menulis. Misalnya bisa seperti itu. Nah, jadi jelaskan di dalam struktur teks deskripsi ada 3 bagian penting. Yang pertama adalah bagian identifikasi, yang kedua adalah bagian deskripsi bagian, lalu yang ketiga adalah simpulan atau kesan. Jelaskan? Baik, sekarang Bapak akan berikan contoh sederhana, misalnya tentang teks deskripsi objek wisata yang ada di Indonesia. Misalnya Bapak ambil contoh objek wisata yang terkenal yang berada di Indonesia adalah Candi Borobudur. Nah, kalian diminta untuk membuat teks deskripsi tentang Candi Borobudur ini. Nah, misalnya dimulai dari paragraf pertama, yaitu tentang paragraf identifikasi. Nah, misalnya pada saat identifikasi, kalian tulis bisa dengan kalimat seperti ini. Candi Borobudur merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia yang berada di Indonesia. Candi Borobudur berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dan kurang lebih 40 km dari kota Yogyakarta. Nah, itu kalian bisa tulis di identifikasi awal teks deskripsi. Lalu selanjutnya, pada deskripsi bagian, kalian bisa menuliskan beberapa identifikasi apa sih yang ada di Candi Borobudur tersebut. Misalnya, luas tanahnya berapa, Candi Borobudur dibangun di atas tanah dengan ketinggian berapa meter, lalu dengan luas berapa meter persegi, terdiri dari beberapa stupa atau beberapa patung yang ada di sana. Nah, itu kalian bisa tuliskan di deskripsi bagian. Deskripsi bagian memuat hal-hal detail tentang apa yang ada di objek wisata itu. Kalian bisa tuliskan di situ. Lalu yang ketiga, simpulan, kesan atau penutup. Nah, di sini kalian bisa menggunakan kalimat misalnya Candi Borobudur merupakan warisan budaya kita yang kaya dan harus kita jaga kelestariannya. Jangan sampai kita melakukan aksi-aksi vandalisme di sana. Vandalisme itu seperti mencoret-coret tempat-tempat umum atau tempat-tempat bersejarah. Itu jangan ya, itu tidak boleh. Kita dilarang melakukan vandalisme di tempat-tempat umum atau tempat-tempat bersejarah. Baik, setelah kita mempelajari tentang struktur teks deskripsi, sekarang kita ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah unsur kebahasaan yang ada di dalam teks deskripsi. Nah, seperti yang telah Bapak tulis di papan tulis ini, dapat kalian lihat bahwa teks deskripsi sejatinya adalah mendeskripsikan sesuatu yang dapat seolah-olah kita dapat lihat, seolah-olah yang dapat kita dengar, dan seolah-olah yang dapat kita rasakan. Baik, di sini Bapak nanti akan memberikan contoh kalimatnya seperti apa, dan kalian pun boleh untuk menjawabnya dan tulis di kolom komentar di saluran yang Bapak unggah video ini. Nah, yang pertama adalah contoh kalimat bagaimana sih teks deskripsi yang seolah-olah dapat dilihat. Misalnya kalimat bukit hijau menjadi latar pantai. Nah, di sini ada kata-kata hijau. Nah, dalam pikiran kalian pasti membayangkan hijau itu seperti apa, bukit hijaunya seperti apa, dan pantainya seperti apa. Nah, dengan kalimat seperti ini, seolah-olah itu dapat kalian lihat. Jelaskan seperti ini ya. Jadi contoh teks deskripsi itu yang pertama adalah seolah-olah dapat dilihat. Bukit hijau menjadi latar pantai. Nah, itu kan bisa kita lihat, seolah-olah bisa kita lihat. Lalu yang kedua, contoh kalimat dalam teks deskripsi. Kalimat kebahasaan dalam teks deskripsi adalah seolah-olah dapat didengar. Misalnya ketika kalian berkunjung ke objek wisata pantai misalnya, yang dapat kalian dengar misalnya apa? Debur ombak misalnya. Misalnya ketika kalian berkunjung ke pantai lalu kalian membuat contoh kalimat teks deskripsi yang seolah-olah dapat kalian dengar, yaitu debur ombak berirama bersautan. Nah, dengan kalimat ini seolah-olah kalian dapat mendengar suara ombak itu seperti apa, deburan ombak seperti apa, lalu berirama ombak itu seperti apa. Nah, disitulah unsur kebahasaan teks deskripsi yang seolah-olah dapat didengar. Lalu unsur kebahasaan teks deskripsi yang ketiga adalah seolah-olah dapat dirasakan.
Nah, untuk yang seolah-olah dapat dirasakan itu misalnya udara di sana misalnya. Misalnya udara yang dapat kalian rasakan ketika di pantai adalah udara berhembus sangat panas. Nah, di sini kalian seolah-olah dapat merasakan panas di pantai itu seperti apa. Jadi dapat disimpulkan dari teks deskripsi ini memenuhi unsur kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, lalu yang kedua seolah-olah dapat didengar, dan yang ketiga adalah seolah-olah dapat dirasakan. Ini adalah contohnya. Silakan boleh kalian tulis di buku tulis. Apabila nanti ada pertanyaan dari rekan kalian, kalian bisa jawab dengan contoh-contoh seperti ini. Selanjutnya, ketika kalian belajar mengenai teks deskripsi, kalian tidak akan luput dari yang namanya kata berimbuhan. Nah, kata berimbuhan yang sering muncul dalam teks deskripsi yaitu kata berimbuhan me. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang imbuhan me apabila diikuti dengan beberapa kata dasar yang diawali dengan huruf K, huruf T, huruf S, dan huruf P. Nah, di sini Bapak akan memberikan contoh bagaimana sih sebetulnya gabungan kata dasar dan imbuhan me itu apabila nanti membentuk satu kata baru. Nah, contoh untuk kata dasar, misalnya Bapak menemukan kata dasar dengan kata kejar misalnya, kata kejar. Nah, kata kejar apabila diberi dengan imbuhan me, nah maka bukan mengejar, bukan memkejar, tapi nanti menjadi luluh, menjadi mengejar. Kata dasar yang diawali dengan huruf K, huruf T, huruf S, dan P, apabila diberi imbuhan me, maka semuanya katanya akan luluh. Tidak tetap dengan huruf yang mengikuti kata dasarnya itu. Semuanya akan luluh. Contoh yang kedua misalnya huruf T. Misalnya contohnya kata tambah. Nah, tambah di situ apabila diberi dengan imbuhan me, jadi menambah, bukan mentambah, tapi menjadi menambah. Selanjutnya kata dasar yang diawali dengan huruf S, misalnya kata sulam. Nah, kata sulam apabila diberi imbuhan me, maka menjadi menyulam, betul. Selanjutnya yang keempat, kata dasar berawalan P misalnya. Nah, ini yang sering terjadi kekeliruan adalah kata dasar ini. Kata dasar pesona. Nah, kata dasar pesona apabila diberi dengan imbuhan me, bukan menjadi mempesona, tetapi berubah. Huruf awal dari kata dasarnya itu berubah menjadi memesona. Jadi ingat, bukan mempesona lagi ya, tapi memesona. Nah, lalu bagaimana dengan kejadian apabila huruf awalnya itu P, tapi huruf selanjutnya itu huruf konsonan lagi seperti huruf R. Misalnya dalam kata program. Nah, kata program apakah luluh huruf P-nya? Jawabannya tidak. Kata program apabila diberi dengan imbuhan me, maka tetap jadi memprogram, bukan jadi memprogram, tetapi tetap memprogram. Huruf P dan R-nya itu tetap ada. Begitu, jelas ya untuk semuanya. Jadi setiap kata yang diawali dengan huruf K, T, S, dan P itu luluh mengikuti imbuhannya. Baik, untuk pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa untuk materi KD 3.2 yang pertama adalah kita berbicara atau belajar tentang struktur teks deskripsi. Nah, struktur teks deskripsi ini yang pertama ada poin identifikasi, lalu deskripsi bagian, lalu yang ketiga adalah simpulan dan pesan. Bisa kalian catat ini. Lalu yang kedua adalah unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Nah, unsur kebahasaan teks deskripsi adalah kalimat-kalimatnya seolah-olah dapat kita lihat, dapat kita dengar, dan dapat kita rasakan. Sampai di sini jelas penjelasan dari Bapak? Kalau jelas silakan kalian catat, kalian laksanakan. Kalian belajar untuk membuat teks deskripsi setelah ini. Alhamdulillah untuk pembelajaran struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi, kompetensi dasar 3.2 telah selesai Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini pada pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Selama di rumah jangan lupa untuk tetap belajar hal-hal yang baru, hal-hal yang bisa menunjang keseharian kalian, menambah ilmu dan wawasan kalian setiap hari. Dan jangan lupa tetap kontrol penggunaan gawai ketika di rumah, konsultasikan dengan orang tua,
durasi pemakaian gawai ketika kalian di rumah. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan agar semuanya tetap sehat dan tetap semangat ketika belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.